Selamat datang di Arsipedia ID. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara merawat ikan mas koki? Sebenarnya memelihara ikan mas koki cukup sederhana jika kita sudah mempelajari dasar-dasarnya. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 8 cara merawat ikan mas koki agar tidak cepat mati. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pilih wadah yang cocok. Pertama, putuskan berapa banyak ikan mas koki yang ingin dipelihara. Ikan mas tentu akan baik-baik saja sebagai anak tunggal. Jadi, kamu bisa memulai dengan 1 ekor atau memelihara 2, 3, ataupun lebih. Ingatlah bahwa semakin banyak ikan yang dimiliki, semakin banyak ruang yang mereka butuhkan. Ikan mas koki membutuhkan banyak ruang untuk berenang, makan, dan menjelajah akuarium. Oleh karenanya, wadah kecil tidak pernah cocok untuk ikan mas. Akuarium dirancang untuk mendetoksifikasi limbah dan menjaga kualitas air dalam kondisi prima. Karena ikan mas menghasilkan banyak amonia, memiliki lebih banyak air untuk mengencerkannya, membuat perbedaan besar dalam kesehatan ikan mas koki secara keseluruhan. Ukuran akuarium tentunya akan tergantung pada jenis ikan yang telah dipilih dan berapa banyak yang ingin dipelihara. Ikan mas koki bisa tumbuh hingga panjang 30 cm. Itu berarti satu ikan mas koki 30 cm membutuhkan tangki ikan 132 liter hanya untuk dirinya sendiri. Penghobi dapat memulai ikan mas muda dalam tangki sekitar 10 galon. Mereka akan tumbuh lebih besar dalam beberapa bulan. Dan akuarium akan terasa sempit dan dapat membatasi ukuran dewasa mereka. Ikan mas tidak suka hidup dalam lingkungan dan ruang sempit. Hal ini terutama berlaku pada ikan mas koki tipe mewah. Bubble Ace dan Lionhead membutuhkan tempat yang cantik dan juga agak halus. Akuarium memberi mereka ruang untuk berenang dan menghindari menabrak satu sama lain. Bahkan, goresan kecil dapat menyebabkan infeksi pada beberapa ikan mas koki. Meskipun ikan mas koki cenderung lembut, mereka bisa menjadi agresif jika dipelihara di mangkuk kecil atau akuarium mini. Ikan mas koki akan menggigit teman tangki jika mereka merasa sempit. Akuarium besar akan memberi ruang bagi ikan untuk hidup. Itulah mengapa akuarium besar akan memberi kesempatan ikan mas koki untuk hidup lebih lama. For your information, ikan mas menghasilkan lebih banyak limbah padat daripada ikan tropis lain. Oleh sebab itu, akuarium bersih terlihat lebih baik dalam menjaga kesehatan ikan mas yang ada. Akuarium besar tentu akan memudahkan dalam hal filtrasi ketimbang akuarium mini. Toko-toko ikan hias seringkali menyediakan ikan mas kecil yang belum dewasa. Dan hal itu adalah normal untuk menentukan satu tangki berisi ikan mas kecil berukuran yang ingin dipelihara. Kedua, tentukan aksesori yang sesuai. Selain pemilihan tempat, aksesoris juga tak luput dari perhatian saat memelihara ikan yang satu ini. Aksesoris di dalam akuarium dapat menambah nilai estetik bagi penghobi dan kenyamanan bagi ikan mas koki. Sebenarnya, ada banyak sekali jenis objek landscape untuk akuarium rumahan, seperti bebatuan ataupun koral. Namun di sisi lain, ikan mas suka makan dan mencabut tanaman. Jadi sangat tidak disarankan untuk menyimpannya di akuarium yang ditanam seperti di dalam aquascape. Sebagai gantinya, tanaman plastik dan dekorasi lain seperti batu, gua kecil, dan kayu adalah opsi yang pas untuk isi akuarium. Sisakan banyak area terbuka untuk berenang dan letakkan dekorasi di sepanjang bagian belakang dan samping akuarium. Dekorasi di dalam akuarium juga disesuaikan dengan jenis ikan mas koki yang akan dipelihara. Ikan mas koki ekor tunggal lebih fleksibel soal dekorasi akuarium. Sedangkan ikan mas koki semacam ventel perlu memperhatikan jenis, ukuran, dan juga bentuk dekorasi agar tidak melukai sirip atau bahkan memotongnya.
Sebagai alas, akan lebih baik untuk menggunakan pasir air yang lembut atau substrat kerikil halus. Hal ini juga tak lain dan tak bukan untuk mencegah goresan yang bisa ditimbulkan kepada ekor dari ikan mas koki. Jenis lainnya yaitu ikan mas bermata teleskopik gelembung tidak bisa berenang dengan baik. Sebaiknya hindari penggunaan dekorasi yang dapat menusuk atau menusuk mata, tubuh gelembung, atau pom mereka. Tangki panjang dan terbuka dengan lebih sedikit tanaman plastik dan dekorasi bulat adalah yang paling aman untuk ikan mas koki jenis ini. Bebatuan yang diletakkan di dasar akuarium sebenarnya mampu menciptakan bakteri baik yang mampu berkembang biak dan bermanfaat bagi ikan mas koki. Walau demikian, sebuah filter juga mampu dioperasikan sebagai alat untuk membersihkan air maupun senyawa kimia yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup ikan. Setidaknya, pompa atau pembuat gelembung dapat menjadi opsi jika tidak ada filter di dalam akuarium. Terakhir, pastikan untuk melapisi bagian atas akuarium dengan penutup. Hal ini untuk mencegah debu dari luar masuk ke dalam akuarium yang nantinya akan mencemari air. Di sisi lain, penggunaan penutup ini untuk mencegah ikan melompat dari akuarium. Ketiga, siapkan rumah jauh-jauh hari. Ikan mas koki adalah salah satu ikan air tawar yang paling populer di industri akuarium. Kebanyakan orang akrab dengan berwarna emas standar dari ikan mas koki. Ikan mas membutuhkan ruang berenang yang cukup luas dan banyak penyaringan. Filtrasi harus sedikit lebih besar dari ukuran tangki yang digunakan. Ingatlah bahwa ikan mas menghasilkan banyak limbah, jadi penyaringan yang berlebihan adalah keuntungan yang besar. Namun, banyak varietas ikan mas koki dengan tipe mewah bukanlah perenang yang hebat, sehingga harus berlebihan dari filter yang kuat dapat dengan mudah menyebabkan mereka stres. Tugas filter adalah membuang limbah padat, membuang racun yang menumpuk, dan membantu mengalirkan air. Kurang lebih, kamu akan memerlukan filter 3 tahap, yaitu yang akan menangani filtrasi biologis, mekanis, dan kimia. Tangki yang disediakan sebelumnya harus cukup panjang agar ikan dapat berenang dengan nyaman dan berbalik tanpa kesulitan. Kamu juga dapat memiliki dekorasi buatan asalkan tidak menghalangi kemampuan ikan untuk berenang ataupun berbalik. Tanaman hidup dapat disatukan juga dalam satu wadah dengan ikan mas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ikan mas sebenarnya tidak membutuhkan banyak cahaya. Namun hal-hal lain di akuarium, misalnya tanaman, akan membutuhkan cahaya untuk tetap hidup. Keempat, jaga kondisi air. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kualitas air dan kondisi seperti apa yang diperlukan untuk memiliki tangki ikan mas koki yang menawan. Di sini, faktor yang paling penting adalah kebersihan dan konsistensi. Ikan mas menghasilkan banyak limbah karena mereka terus-menerus makan dan akuarium mereka sering mengalami lonjakan amonia beracun setiap harinya. Kuncinya, filtrasi adalah suatu keharusan mutlak untuk tangki ikan mas koki. Setidaknya, satu sistem filtrasi HOB atau tabung berkualitas tinggi adalah pilihan yang pas untuk tangki rumahan. Di sisi lain, filter tambahan juga perlu menyesuaikan dengan preferensi yang ada. Umumnya, ikan mas koki akan menghindari area dengan aliran tinggi. Ikan mas koki adalah ikan air tawar yang hidup dengan baik pada berbagai suhu dengan kondisi air selama mereka stabil. Di samping itu, fluktuasi menyebabkan ikan mas stres dan mudah terserang penyakit dan kemudian bisa mati. Uniknya, mereka tidak terlalu sensitif terhadap kesadahan air dan dapat menyesuaikan diri dengan akuarium air keras ataupun lunak. Lebih lanjut lagi, mereka tidak pilih-pilih tentang tingkat pH yang ada di dalam akuarium. Ikan mas beradaptasi dengan baik pada lingkungan dengan tingkat pH 6 hingga 8. Satu yang benar-benar menjadi perhatian adalah ikan mas koki akan menghindari daerah dengan arus deras dan lebih memilih aliran air yang tenang ke rendah.
Ikan mas membutuhkan air yang sangat bersih dan tersaring agar tetap sehat. Umumnya, ikan mas koki dapat hidup di air hangat lebih dari 25 derajat Celcius. Tak jarang, banyak dari jenis ikan mas ekor tunggal lebih suka air yang lebih dingin, dan mereka dapat menderita di suhu yang lebih hangat. Saat ini terjadi, biasanya akan membuat mereka lesu dan menyebabkan mereka berhenti makan. Penghobi mungkin tidak memerlukan pemanas untuk akuarium ikan mas yang hangat jika suhu rumah tetap stabil sepanjang tahun. Hal ini berlaku pada daerah tropis seperti Indonesia. Namun yang perlu diingat, penurunan suhu mendadak beberapa derajat mungkin cukup untuk membuat ikan mas rentan terhadap penyakit dan infeksi. Saat inilah beberapa penghobi akan mengaktifkan sistem penghangat akuarium untuk membuat suhu stabil kembali. Kelima, jaga kebersihan akuarium. Biasanya tidak disarankan untuk membersihkan akuarium ikan mas secara menyeluruh. Tetapi terkadang pembersihan satu kali secara serius perlu dilakukan untuk perawatan ikan mas yang tepat. Selama pembersihan inilah, gunakan wadah sementara untuk menampung ikan dengan air yang diambil dari akuarium sebelumnya. Lepaskan semua aksesori ikan dan bilas dengan air panas dan biarkan semua ornamen terendam. Agar aman, jangan gunakan produk pembersih atau sabun apapun pada aksesori ikan mas. Hal ini untuk mencegah zat kimia berbahaya yang mungkin saja tertinggal saat aksesoris dimasukkan kembali ke dalam akuarium. Gosok semua pertumbuhan alga yang mungkin menumpuk di kayu atau batu yang memiliki tanaman air menempel padanya. Gosok sisi dan sudut kaca akuarium untuk menghilangkan ganggang maupun kerak yang membuat akuarium tidak bening saat dilihat. Ketika yang tersisa hanya dasar kerikil, gunakan pembersih kerikil akuarium untuk menyedot semua kotoran, limbah, dan air ke dalam ember lain. Gunakan selang atau ember sipon untuk menghilangkan 15-20% air. Dalam tangki yang sudah mapan, bakteri akan menguntungkan dan membantu mengatur siklus nitrogen. Keluarkan filter akuarium dan bersihkan dalam ember berisi akuarium yang kotor. Filter memiliki bakteri menguntungkan ini juga. Jadi, kamu hanya perlu mengocok beberapa kali untuk menghilangkan semua kotoran dan menekan filter. Jika filter akuarium mengandung karbon, resin penukar ion, atau penyerap amonia, maka harus menggantinya setiap 3 minggu atau lebih, tergantung pada tingkat kekotoran daripada filter. Isi kembali air di akuarium ikan mas dengan menggunakan air keran dan beberapa deklorinator untuk menghilangkan klorin. Pastikan suhu air kembali ke suhu tangki sebelum ikan dimasukkan ke dalamnya. Biasanya, diamkan selama 1 jam untuk menstabilkan air kembali pada keadaan normal. Tempatkan kembali aksesoris ikan mas hias ke dalam akuarium ikan mas dan dekorasikan sesuai selera. Sebaiknya, jangan terlalu banyak berubah dengan dekorasi sebelumnya. Kemudian, dengan hati-hati masukkan kembali ikan mas ke dalam akuariumnya, lalu tunggu bagaimana respon ikan mas untuk memastikan kenyamanannya. Keenam, cara memberi makan. Ikan ini tidak pilih-pilih dan akan mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memberi mereka sedikit variasi makanan di dalam akuarium. Makanan yang bervariasi akan memaksimalkan kesehatan ikan mas koki yang dipelihara. Campuran pelet dan butiran ikan mas khusus adalah makanan pokok yang baik bagi ikan mas koki. Idealnya lengkapi kebutuhan makanan ini dengan udang air asin hidup dan campurkan udang air asin beku, dapnia, dan campuran serpihan sayuran. Selain itu, kacang polong dan invertebrata kecil termasuk ke dalam makanan kesukaan ikan mas. Makanan ikan mas koki harus mengandung tingkat karbohidrat yang tinggi. Makanan beku hingga kering harus direndam terlebih dahulu untuk menghindari gangguan pencernaan yang mungkin timbul bagi kesehatan ikan mas.
Setidaknya beri makanan 2-3 kali sehari. Sangat penting untuk menghindari memberi makan ikan mas koki secara berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan juga mencemari akuarium. Dalam hal jumlah pakan, aturan praktis yang baik adalah memberi makan hanya dalam jumlah yang dapat dikonsumsi ikan mas dalam waktu kurang dari 2 menit atau hanya memberi makan sebanyak ukuran mata ikan mas. Ikan mas koki mencari makan hampir di semua tingkatan akuarium dan akan menerima sebagian besar makanan yang diberikan. Pelet terapung kecil adalah pilihan yang terbaik untuk menjaga akuarium agar tetap bersih, karena sisa makanan dapat dengan mudah dibuang. Pelet dengan ukuran yang lebih kecil juga memastikan bahwa semua ikan mas menerima bagian makanan mereka, termasuk ikan mas koki dengan ukuran kecil. Ketujuh, jangan racuni ikan. Banyak tanaman yang menghasilkan racun atau bahan kimia sekunder yang mungkin beracun bagi beberapa organisme, termasuk bagi ikan mas koki. Keracunan amonia pada ikan mas koki adalah satu masalah paling umum yang dihadapi oleh pemelihara ikan mas. Faktanya, setiap pemelihara ikan mas koki mungkin pernah mengalami masalah amonia di beberapa titik pada sudut akuarium rumahnya. Istilah ini juga dikenal sebagai sindrom tangki baru. Keracunan amonia sering terjadi ketika tangki baru tidak dipasang dengan benar. Amonia adalah produk limbah utama yang dihasilkan ikan mas. Ikan mas melepaskan amonia ke dalam airnya melalui kotoran dan melalui insangnya. Bahan organik yang membusuk di dalam tangki juga melepaskan amonia. Keracunan amonia adalah saat kadar amonia yang tinggi mulai membahayakan ikan mas koki. Amonia membakar insang ikan dan akhirnya mencegah mereka bernapas lalu berakibat pada kematian. Gejala umum keracunan amonia adalah garis-garis di ekor dan sirip, berdiam di dasar tangki, kelesuan, sulit bernafas, nafsu makan berkurang, peningkatan produksi lendir, dan insang yang meradang. Seperti kebanyakan masalah dan penyakit ikan mas, keracunan amonia adalah salah satu yang lebih baik dihindari daripada disembuhkan. Cara terbaik untuk menghindari penumpukan amonia adalah memastikan tangki difiltrasi ulang dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mengubah amonia menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat yang akan dihilangkan selama perubahan air. Menguji air tangki secara teratur sangat penting untuk memastikan bahwa kadar amonia tidak naik tanpa disadari. Jika amonia mulai terbentuk, maka itu menjadi tanda masalah dengan siklus nitrogen, bahwa tangki terlalu banyak menimbun atau kamu memberi makan ikan mas koki terlalu banyak. Selain tingkat amonia yang tinggi, keracunan bisa saja disebabkan oleh tingkah laku buruk penghobi yang secara tak sadar mampu meracuni ikan. Penggunaan semprotan nyamuk di dekat akuarium dengan tidak langsung mampu untuk meracuni air. Hal ini tentu akan berakibat fatal dan memabukkan bagi ikan, bahkan juga berakhir dengan kematian. Penggunaan pewangi ruangan juga tak jauh berbeda efeknya dengan semprotan nyamuk. Oleh karenanya, pilihlah tempat yang agak jauh untuk menghindarkan air terkontaminasi zat kimia yang berbahaya untuk ikan mas koki. 8. Perhatikan tanda-tanda kesakitan. Ada 2 jenis penyakit ikan mas koki, yaitu yang menular dan tidak menular. Bahkan jika infeksinya tidak menular, ada baiknya untuk tetap memasukkan ikan mas koki ke dalam tangki terpisah yang lebih kecil dari ikan lain, sehingga ikan mas koki dapat memulihkan diri tanpa stres. Pertama, kita akan melihat tanda-tanda perilaku abnormal yang dapat mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di akuarium. Selanjutnya, tanda-tanda visual penyakit bisa dilihat pada tubuh dan sirip. Terengah-engah, bernafas cepat, atau menggantung di permukaan air adalah satu dari sekian banyak ciri ikan yang sakit. Ikan mas yang sakit akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak oksigen.
Jika kualitas air tidak membaik, stres karena tidak menghirup oksigen yang cukup akan menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan gejala penyakit ikan mas koki lainnya berkembang. Berenang tidak menentu atau berenang terbalik adalah efek yang ditimbulkan selepas tidak terpenuhinya oksigen yang baik di dalam akuarium. Di sisi lain, kesulitan berenang dapat disebabkan oleh penyakit kandung kemih dan gembur-gembur atau pemberian makan yang tidak tepat. Lambat untuk bereaksi terhadap gangguan dan rangsangan adalah gejala yang menjadikan ikan mas koki mudah mati. Selain itu, ikan mas koki akan menggosok kaca akuarium ke permukaan jika merasa tidak nyaman pada dirinya. Dari segi fisik, benjolan atau parasit, luka berdarah, sisik yang hilang, bercak halus, bintik-bintik berubah warna adalah hal yang lumrah yang sering ditemui saat muncul gejala penyakit. Jika demikian, pisahkan ikan tersebut pada wadah karantina sehingga tidak mencemari penyakit pada ikan lainnya. Penanganan yang pas saat memelihara ikan mas koki tentunya akan menambah masa hidup bagi ikan mas jenis ini. Kalau kamu tertarikkah untuk memeliharanya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.